Oke, kali ini kita akan membuat sebuah ini ya, argumentasi tentang beberapa hari lalu kita sempat melihat banyaknya demonstran mungkin ya, demonstran di depan kantor DPR. Banyak banget itu ya. Dan mirisnya itu ada, kemarin saya sempat lihat ya, salah satu YouTuber yang bilang bahwasanya, ini gimana ya, dia itu bilang bahwasanya semua yang dilakukan teman-teman pendemo atau demonstran waktu di depan kantor DPR itu adalah sebuah kemudorotan. Ya memang dia pertamanya sudah disclaimer bahwasanya semua opini yang dibicarakan sama dia ini adalah murni opininya dia ya, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, dan memang kalau salah juga memang opini. Tapi saya juga miris juga sih kalau dia sampai berkata seperti itu ya. Jadi dulu itu saya juga sempat pernah punya pikiran, sempat punya penilaian terhadap sesuatu, tapi caranya itu menurut saya yang akhirnya kayaknya salah deh jalannya deh. Ketika saya entah tahun berapa ya, saya lupa lah tahunnya, agak lumayan lama, mungkin sekitar 2013-2014an lah, sekitar tahun-tahun segitu mungkin ya. Itu saya disadarkan dengan satu buah opini bahwasanya tiap kali kamu membicarakan sesuatu hal, harusnya kamu memang benar-benar menguasai tentang hal itu. Kalau kamu nggak pernah menguasai, jangan pernah menilai atau membuat sebuah argumen tentang hal itu yang notabene akan memunculkan banyak variasi kemungkinan, variasi probabilitasnya bahkan tinggi. Samanya ketika balik lagi ke demonstran tadi, ketika dia berkata bahwasanya seorang YouTuber nih, ketika dia berkata bahwasanya yang dilakukan teman-teman di depan kantor DPR itu adalah sesuatu yang banyak menimbulkan kemudorotan. Itu sih dengan alasannya adalah ada ibu-ibu, mungkin jadi dia sempat ngomong mungkin ada ibu-ibu yang sakit, hamil misalnya, kemudian dia mau berobat, akhirnya dia harus cari jalan muter kemana dulu karena jalan di situ ditutup oleh aksi kawan-kawan kita yang menolak pengesahan undang-undang kemarin ya. Nah, itu kan menurut saya kan, bukankah itu sesuatu yang sangat penilaian yang terlalu, objektivitasnya terlalu tinggi ya. Namanya mas-mas YouTuber ini sudah melakukan riset atau sudah mengambil sampel untuk benar-benar dia berargumen seperti itu. Katakanlah memang di kejadian itu dia ambil 10 ibu-ibu hamil misalnya, memang benar-benar lewat di situ tuh dan mengambil jalan lain gitu misalnya. Kemudian dia ditanyain satu persatu, "Bu, apakah ibu merasa keberatan ketika ibu mengambil jalan berputar dari sini karena ada aksi demonstran misalnya?" Kemudian ibu itu berkata, "Iya mas, saya dari 10 ibu ada 8 atau 9 mungkin yang argumennya adalah sama, yang argumennya adalah merasa keberatan." Kemudian dia beropini di depan orang banyak atau di channelnya dia ya misalnya, dia berkata seperti itu, mungkin masih masuk akal. Tapi kan dia tidak melakukan survei apapun, tidak melakukan riset apapun.
ke ibu-ibu ataupun orang-orang yang di ini ya, diharuskan berputar lewat jalan yang di situ itu. Kalau memang dia tidak melakukan riset atau pengambilan sampel data ya di beberapa orang, menurut saya jangan sampai ngomong seperti itu lah. Itu kan sama halnya kamu masuk ke ranah atau ke persoalan yang kita sendiri nggak menguasai di situ gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya menurut saya kenapa jadi kelihatan bodoh? Kenapa jadi kelihatan seperti itu? Wah, parah sekali sih menurut saya waktu itu. Kok bisa-bisanya ya dia berpikir seperti itu ya? Padahal kalau kita cerna ulang ya, bukan permasalahan sih, beberapa mungkin akhir-akhir tahun atau akhir-akhir bulan ini, bukan akhir tahun atau beberapa bulan ke belakang, itu kehebatan sosial media itu membuat banyak orang akhirnya melek gitu loh di politik. Bisa aja gitu loh ketika waktu demo kemarin kemudian ada ibu-ibu dengan sukarela dia, wah ternyata ada demo, saya mau muter lewat sana aja ya, mas-mas yang demo di sini atau semua yang demo di sini, saya sangat mendukung kalian untuk demo, gagalkan semua keputusan-keputusan yang merugikan kita semua, misalnya seperti itu. Kan bisa aja gitu loh, bisa aja ibu-ibu atau orang-orang yang lewat di situ tuh merasa senang gitu loh ada teman-teman yang demo di situ, karena suara-suara mereka sudah diwakilkan oleh pendemo-pendemo itu. Kan bisa aja. Kenapa bisa bilang seperti itu gitu kan? Saya sangat menyayangkan ya. Karena kan channelnya dia juga bukan channel YouTube yang kecil ya. Channel YouTube yang ya lumayan ya gede, bukan lumayan gede ya gede. Tapi dengan gampangnya dia ngomong seperti itu miris juga sih kalau saya. Kenapa bisa seperti itu dia ngomongnya ya. Nah, mungkin ini akan saya singgung sedikit masalah dinasti politik ya. Sebenarnya kan demo-demo yang ramai kemarin itu kan memang awalnya ya saya yakin awalnya itu banyak yang ke-trigger karena ya salah satu orang YouTuber, mungkin saya sebut di sini Bang Panji Pragiwaksono ya. Dia ngomong di banyak banget ya, maksudnya banyak sekali channel YouTube yang dia ngomong bahwasannya ayo bukan kamu, kita semua ini harus melek gitu loh, bahwasanya dinasti politik ini sangat buruk lah istilahnya, sangat tidak baik lah, sangat berbahaya gitu. Akhirnya banyak yang ke-trigger, banyak yang mulai kayaknya Bang Panji ini bener deh. Saya rasa sih pemantik awalnya ada di situ ya, kemudian sampai turun semua kemarin itu. Sebenarnya kalau dinasti politik ya, kalau ngobrolin dinasti politik itu saya sebenarnya juga nggak ini, mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu lah, 5 atau 7 tahun yang lalu itu saya sebenarnya nggak seberapa peduli atau nggak seberapa ngerti dengan dunia dinasti politik ya. Ya umur saya masih berapa lah, di umur segitu mana ada kepedulian dengan hal seperti itu. Tapi waktu itu saya ingat banget, saya ada ya satu pemilihan pemimpin lah, dengan pemimpin, kemudian saya ditanya sama temen ya saudara lah, namanya Fandi Fatkur ya. Saya ditanya, tadi pilih siapa? Tapi bahasa Jawa ya, tapi bahasa Jawa. Mau milih siapa? Saya cuma bilang siapapun yang saya pilih tadi, yang pasti saya nggak mau ada hubungannya orang yang saya pilih ini dengan pemimpin yang sebelumnya.
Jadi waktu itu saya ngomongnya seperti itu, ngomong ke dia. Padahal saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah tahu dinasti politik atau apapun, saya nggak pernah tahu, nggak pernah mempelajari juga sebenarnya. Dulu maksudnya waktu kejadian itu ya, saya waktu saya menjawab pertanyaan itu di 7 atau 6 tahun yang lalu lah, saya belum pernah tahu dinasti politik atau apapun, saya nggak tahu sama sekali. Kemudian saya ditanya, cuman waktu itu pikiran saya adalah saya sudah tahu, saya sudah pernah dipimpin dengan pemimpin yang sebelumnya, dan menurut saya pemimpin yang sebelumnya ini ya kurang lah istilahnya, maksudnya nggak inilah, nggak terlalu oke lah. Nah, dan gosip-gosip atau selenting-selentingan di masyarakat itu banyak sekali yang masuklah ke telinga saya perihal masalah kepemimpinan ini. Makanya waktu itu waktu ditanya pilih siapa, saya cuma jawab siapapun yang saya pilih adalah orang yang nggak ada hubungannya dengan pemimpin sebelumnya. Jadi waktu itu pilihan saya adalah seperti itu. Tapi waktu itu memang saya tidak tahu menahu masalah dinasti politik. Ternyata baru-baru ini di 2023 lah ya, mungkin 2020 atau enggak 2023 akhir, 2024 awal mungkin ya, itu kan lagi gembor-gembornya, lagi rame-ramenya masalah dinasti politik. Nah waktu itu baru saya paham, oh ternyata 6 atau 7 tahun lalu yang saya lakukan pada saat itu adalah saya menolak dinasti politik. Saya baru paham, ternyata seperti itu ya. Ternyata yang saya lakukan di beberapa tahun yang lalu itu adalah penolakan hati saya kepada dinasti politik. Yang di saat itu saya sebenarnya nggak tahu apa itu dinasti politik, saya nggak tahu. Nah mungkin ya beberapa dari kita itu mengalami hal yang sama gitu sama seperti saya. Jadi saya mau menolak, tapi saya sebenarnya apa sih yang saya lakukan ini? Jadi saya mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya itu berusaha menolak untuk dilakukannya praktek seperti itu ya, pemimpin diturunkan ke ini, dipindah alihkan, yang masih ada sangkut pautnya dipindah alihkan, entah itu ke saudaranya, entah itu ke siapa ya, itu namanya dinasti politik. Jadi kalian juga harus ngerti bahwasanya itu sebuah atau sesuatu yang persentase buruknya itu tinggi. Bahkan kalau saya bilang bisa 85%. Yang bagus itu cuman mungkin sekitar 15%-an doang. Jadi tinggi sekali. Memang enggak 100% buruk, enggak 100% jelek. Tapi tinggi, persentase jeleknya itu tinggi. Jadi sebisa mungkin kalian di era yang sekarang ya, kalian di era yang ya semuanya sudah gampang lah. Dari itu akses internet, mau kita cari informasi dari laman manapun, itu kan sekarang kan sudah gampang ya, sudah mudah. One hand di tangan doang kita pegang HP, udah kita tahulah segala macamnya. Kalau kita sudah tahu hal-hal seperti itu, coba cari informasi mengenai dinasti politik, efek buruknya apa, alasannya kenapa bisa terjadi dinasti politik, dan
dan kalian itu sebenarnya harusnya malu gitu. Malu dalam arti, malu itu dalam arti ketika kalian mendukung dinasti politik itu kalian benar-benar benar-benar parah, benar-benar payah kalian jadi manusia gitu. Kalian itu harusnya sadar bahwasanya itu nggak baik, bro, nggak baik guys, nggak baik cowok. Kalian itu harusnya ngerti bahwasanya itu nggak baik. Ya memang kita nggak, kalau saya pribadi ya, kalau sekarang ditanya ini, ya mungkin kalau misalnya ada orang bilang gini nih ke saya, kamu nolak dinasti politik, namanya di sekitaran kamu yakin sudah bersih semua nggak ada dinasti politik, ngapain kamu harus ke presiden misalnya, sekarang kan lagi ramai kan Pak Jokowi, kenapa kamu harus gembor-gembor masalah ke Pak Jokowi, sedangkan di sekitarmu aja nggak kamu urus, misalnya nggak kamu peduliin, tapi kamu sok-sokan peduli dengan itu. Sebenarnya saya pun kalau masalah kepresidenan pun, demo-demo pun, saya nggak pernah ikut turun ke jalan. Ada demo-demo pun saya juga nggak pernah ikut turun ke jalan. Saya cuma mengikuti berita-berita aja, cuma baca-baca aja. Seenggaknya kamu punya sikap nih tentang dinasti politik ini, kamu maunya gimana dengan dinasti politik ini. Kamu punya sikap di situ, kamu tahu apa itu, ya cuma sebatas itu aja. Dan ketika kamu punya sikap di situ, nantinya itu akan menentukan langkah apa nih yang kamu akan ambil ketika kamu tahu di sekelilingmu ada hal seperti itu. Kalau saya sekarang sih, misal nih di sekeliling saya ada hal seperti itu, pasti saya biarkan. Saya juga nggak terlalu musingin hal-hal seperti itu. Semua yang dilakukan mereka itu pasti berefek pada mereka juga. Mau dinasti politik, mau apapun, itu pasti berefeknya juga ke mereka juga. Kalau sekarang kita lihat ya, di sekeliling kita mungkin ada hal-hal seperti itu. Saya yakin hal-hal seperti itu nggak akan pernah bisa lepas di sekeliling kita. Dan dengan ramainya masalah dinasti politik ini, saya yakin juga orang-orang yang sekarang sedang melakukan praktek itu, ya pasti malam tidurnya nggak tenang, mau kemana kesana kesini juga pasti pasti dia ngerasa, aduh, orang-orang sudah pada tahu nih kalau saya dinasti politik, pasti terasa mau sedikit atau banyak pasti dia merasakan hal seperti itu. Nggak tenang lah pasti hidupnya pasti. Makanya kalau saya mau sampaikan di sini, siapapun kalian yang nonton video ini, melek masalah politik itu penting. Bukan berarti kita harus terjerumus di lingkaran buruknya politik ya. Tapi melek masalah politik itu penting. Karena miris juga sih beberapa hal di sekeliling saya ya, yang menurut saya, wah, ini udah kacau sih. Dengan pemimpin ini kita udah kacau sekali sih. Ya meskipun memang efeknya kalau ini dulu ya. Standarisasi manusia itu pasti beda-beda. Kayak saya bilang kacau mungkin. Orang lain belum tentu bilang biasa aja itu nggak kacau. Karena standarisasi kacau bukan beberapa orang, semua orang itu beda-beda.
Ini 1-2 orang bilang ini udah kacau, tapi saya bilang masih masih bisa kok, masih bisa tenang lah. Crowded ya mungkin. Crowded lah ini, tapi enggak, masih belum masih aman-aman aja. Bisa aja. Cuman kalau kita balik lagi ke dinasti politik ya, sikap saya sekarang ya saya pastinya menolak. Karena yang saya tahu ya memang hampir persentase tinggi itu ada yang disembunyikan. Kenapa sih kok diturunkan ke orang yang dia kenal, lebih tepatnya mungkin dipercaya sama dia, entah itu saudara, anak, istri, atau mungkin ponakan atau siapapun itulah. Itu saya rasa pasti ada something yang mau ditutupi di situ. Saya tinggalkan jabatan saya kepada kamu, sekarang kamu yang nempatin jabatan saya lewat aksesnya dari saya bantu dari saya, tapi tolong jaga ini. Pasti seperti itu. Enggak pasti sih, 85% seperti itu. 85% lebih lah saya seperti itu. Saya itu sampai sekarang itu juga heran. Kenapa orang-orang yang apa ya, yang nggak tahu menahu masalah dinasti politik, tiba-tiba turun ke jalan mendukung ini ya, mendukung anak-anaknya ya, bukan anak-anaknya sih, ya semua orang yang di ini. Jadi gimana ya gambarannya ya, jadi misalnya nih ada pemimpin daerah nih misalnya, kemudian dia turun jabatan, dipasrahkan ke anaknya. Nah, anaknya ini loh kok bisa pendukungnya banyak gitu, pendukungnya banyak banget, bukan sampai loyalis nggak kehitung gitu loh. Kok bisa apakah uang sudah membutakan kalian semua gitu, sampai saya gitu. Apakah uang, aduh, kenapa kalian jadi seperti ini, kenapa uang begitu membutakan kalian? Bukankah itu sesuatu yang sangat buruk gitu. Miris ya, sebenarnya miris banget. Jadi ketika saya nongkrong atau ngobrol di warung kopi lah ya sama teman saya, ngobrol-ngobrolan hal seperti itu menjadi obrolan-obrolan yang akhirnya kami tertawakan gitu. Karena kami itu kayaknya udah berada di titik dimana tragedi itu udah jadi komedi. Mau diapakan lagi, ya sudah kita tertawakan aja, biarin orang-orang itu seperti itu. Kalau ada sesuatu ya misalnya blunder dari mereka, kita tinggal ketawain. Mereka pikir ketika mereka memberi something reason ya, sesuatu alasan di depan kita, itu seperti ini itu misalnya. Terus saya cuman bilang, oh kayak gitu, oke, yaudah kalau gitu. Saya pergi, dikiranya saya percaya, tidak dong. Memangnya saya segoblok itu? Tentu tidak, Besti. Ya tentu tidak. Pasti kami mengiyakan itu karena kami percuma gitu debat dengan kalian gitu. Karena mau didebat seperti apapun yang kalian jawab itu adalah kebohongan. Nantinya perdebatan selanjutnya juga ditutupi dengan kebohongan. Akhirnya seperti itu terus.
Pesennya sih kalau kalau ini ya, pesen dari saya sih, terutama untuk kalian ya yang anak muda atau remaja yang sekarang mungkin, kalian mau nakal di era-era remaja sekarang itu sudah sangat berbahaya ya, karena teknologi sudah canggih dan kalian pasti gampang banget kedetek, beda dengan dulu-dulu. Jadi daripada kalian kalian gunakan keberanian kalian untuk melakukan kenakalan, kalau saya sih lebih ke gunakanlah waktu kalian untuk mengomentari hal-hal yang seperti ini, untuk berbicara hal-hal, speak up masalah hal seperti ini, tanggapan kalian, asumsi kalian, kemudian alasan kalian mengapa mengambil atau memilih tindakan yang seperti itu, mengambil jalan seperti itu harusnya sih ini ya, harusnya di situ sih kalian, harusnya di era digital ini. Dan teknologi apapun itu kalian harus melek apapun itu ya, untuk menjaring informasi itu penting, dan melek politik.